Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai buat kita semuanya. Sahabat saya yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, ataupun di mana saja sejangkauan siaran ini. Untuk Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia itu penduduknya sekitar 280 juta orang, hampir mendekati 300 juta orang. Nah, ini berbeda dengan Malaysia yang penduduknya jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Tidak memakai bahasa Cina, bahasa India, ataupun bahasa Arab, dan sebagainya. Ini karena Indonesia memiliki satu perjanjian atau satu sumpah dulu yang namanya Sumpah Pemuda, yang berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu berbangsa Indonesia, dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Kalau mungkin di Malaysia bahasa itu ada bahasa Tamil, bahasa Cina, dan bahasa Melayu sendiri. Kalau Indonesia tidak, hanya bahasa Indonesia yang dipakai dalam kesehariannya. Bahkan orang Cina pun dalam sehari-hari memakainya bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Cina. Hampir tidak ada, bahkan keturunan orang Cina sudah tidak bisa berbahasa Cina, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Kita lihat videonya berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman yang luar biasa. Secara sosial, masyarakat Indonesia terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnis yang berbicara dalam lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Begitu pula dengan bahasa, Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dengan demikian setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang telah digunakan sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa ini digunakan oleh pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Arab, India, dan China, yang berdagang di wilayah ini. Bahasa Melayu kemudian berkembang menjadi bahasa administrasi dan sastra di kerajaan-kerajaan Melayu, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampu dah. Jadi kita fikir itu caranya. Maka selepas urusan kaum 13 Mei, kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Tetapi kita tidak ada ubah dari segi perlembagaan. Maknanya nama itu kita angkat untuk tujuan sosiopolitik sajalah. Tapi sayangnya dengan nama sedemikian kan, makna nama nasional lah bahasa Malaysia itu, penerimaannya pun tak seberapa. Sepatutnya nama bahasa Malaysia itu boleh mempertingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Melayu itulah. Tetapi sayangnya dia tinggal nama sajalah. Jadi kita banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Berjaya pada tahap awal saja. Ingat 5 prinsip itu. Tahap ingat saja. Hafal saja. Sepatutnya kerajaan kita langkah daripada hafal ingat itu kepada
faham. Nah itulah guys ya, mudah-mudahan dengan bersatunya bahasa, yaitu bahasa suatu negara, akan menjadikan kecintaan terhadap tanah airnya kepada negaranya lebih meningkat lagi. Kalaupun Malaysia bisa menyatukan dengan satu bahasa Melayu, itu jauh lebih baik lagi ya, karena akan mendatangkan satu rasa bangga, rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita sendiri, bahasa kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.